Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Hanifah Dewayani dari MBS 5A NIM 195211141. Di sini saya akan membawakan analisis jurnal internasional pada pembahasan buku Hansen and Mowen untuk chapter 18 dengan masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Kita langsung pada slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal internasional dengan judul International Alliance Strategies, a Case Study of the Indonesian Medical Device Industry yang ditulis oleh Aloysius Heri Pratono dan Rosalia Vita Septina Ratih. Langsung saja di sini saya akan membahas content of view-nya dari jurnal yang akan saya bawakan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama mengenai latar belakang. Saya akan membahas mengenai bagaimana keterlibatan perusahaan multinasional dan strategi aliansi pada industri alat kesehatan di Indonesia. Kemudian juga membahas mengenai teori dan metode, bagaimana itu pengertian dari jenis penetrasi pasar, lingkungan kelembagaan, dan lain sebagainya. Kemudian metode yang digunakan yakni berupa metode kualitatif, yakni berupa wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga akan membahas mengenai data dan hasil dari penelitian ini, yakni berupa daftar respondensi penelitian dan juga strategi aliansi dan lingkungan kelembagaan yang teridentifikasi. Kemudian yang terakhir mengenai implikasi dan batasan. Saya akan membahas mengenai implikasi, yakni mendefinisikan peran masing-masing perusahaan. Kemudian batasannya yakni diperlukan untuk mengkonfirmasi jenis strategi yang berubah dan meningkatkan generalisasinya. Langsung saja pada slide berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, dan untuk poin pertama yakni peningkatan pasar kesehatan. Indonesia sendiri merupakan salah satu ekonomi pasar yang berkembang pesat, di mana pasar kesehatan akan mengalami pertumbuhan yang sangat meningkat dari 7 miliar US dollar pada tahun 2014 menjadi 32 miliar US dollar pada tahun 2019, dan angka ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dan di sini menggambarkan peluang dan juga tantangan bagi perusahaan multinasional untuk mengembangkan usahanya di negara berkembang, dan salah satunya adalah Indonesia. Kemudian pada poin kedua, yakni mengenai fakta aliansi strategis, yang mana penelitian telah menunjukkan bahwa aliansi strategis itu menawarkan peluang bagi perusahaan multinasional, diantaranya untuk memanfaatkan sumber daya unik dari mitra lokal mereka, memperluas jaringan distribusi mereka, mendapatkan keunggulan kompetitif, juga meningkatkan pengembalian finansial. Walaupun pada faktanya mereka memang mengalami kesulitan dalam mengembangkan aliansi strategisnya untuk mengembangkan usaha multinasionalnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian pada poin ketiga dijelaskan bahwasannya tujuan penelitian pada jurnal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan garis besar dari penelitian ini sendiri, yakni tentang bagaimana lingkungan kelembagaan menentukan pilihan aliansi strategis pada B2B atau business to business. Kemudian fokus penelitian pada jurnal ini yakni studi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam memahami fenomena strategi aliansi internasional di negaranya yang diamati, yakni Indonesia. Kemudian lanjut pada slide berikutnya, yakni berupa teori dan metode. Pada slide teori ini dijelaskan bahwasannya yang pertama mengenai jenis penetrasi pasar di negara berkembang. Di sini terdapat 4, yakni anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, kemudian usaha bersama ataupun usaha patungan, kemudian perjanjian lisensi, dan yang terakhir subkontrak dan outsourcing. Kemudian dijelaskan juga yang kedua, yakni lingkungan kelembagaan dan manajemen aliansi. Kemampuan manajemen aliansi ini mengacu pada kapasitas untuk membuat, memperluas, dan atau memodifikasi sumber daya perusahaan yang ditambah untuk memasukkan sumber daya aliansi mitranya. Kemudian yang terakhir yakni fokus lingkungan kelembagaan. Lingkungan kelembagaan itu menggabungkan landasan politik, sosial, hukum, dan aturan yang mengatur dasar untuk memproduksi dan mendistribusikan kegiatan ekonomi. Langsung saja pada poin metode. Metode penelitian pada jurnal ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, yakni studi kasus dilakukan selama 5 tahun dari 2012 hingga 2017 melalui serangkaian observasi dan wawancara data arsip, juga pendekatan interpretatif. Kemudian konteks kelembagaan yang dibahas pada jurnal ini, yakni penelitian ini ingin mengidentifikasi 2 jenis lingkungan kelembagaan yang menentukan strategi kolaborasi antara perusahaan asing atau perusahaan lokal di industri alat kesehatan yang tentunya di Indonesia. Kemudian pada slide berikutnya di sini dijelaskan mengenai data dan hasil dari penelitian ini. Yang pertama berupa data respondensi. Di sini terdapat 6 respondensi dengan karakteristik posisi yang berbeda-beda. Ada yang responden pertama berupa manajer perusahaan multinasional dengan beberapa negara, kemudian ada manajer distributor besar, kemudian ada manajer distributor kecil, dan juga manajer rumah sakit umum, manajer rumah sakit perusahaan, dan juga ada rumah sakit swasta kecil. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini tersaji pada slide berikut yang mana berupa tabel. Yang pertama di sini ada kolom jenis aliansi, kemudian ada kolom kriteria untuk strategi aliansi, dan sampingnya lagi menjelaskan mengenai termasuk kriteria dari studi kasus yang mana. Seperti itu. Saya contohkan untuk yang poin pertama, yakni mengenai kemitraan dengan distributor lokal yang dapat diandalkan dengan perjanjian lisensi, dan ini ditanggapi oleh 3 responden, yang pertama dan ketiga dan juga yang kelima. Di sini dijelaskan bahwasannya perjanjian untuk kriteria untuk strategi aliansinya dijelaskan bahwasannya perjanjian kontrak ini menekankan peran perusahaan multinasional dalam mengendalikan entitas lokal dengan menyediakan universal produk standar. Kemudian dijelaskan juga termasuk kriteria dari studi kasus yang mana perusahaan multinasional itu lebih memilih mitra lokal berdasarkan kemampuan mereka untuk mengelola lini produk, area cakupan pasar, atau segmentasi pasar. Kemudian untuk poin-poin berikutnya dapat dibaca dan dipahami pada tabel berikut. Kemudian saya akan menjelaskan pada slide kali ini mengenai implikasi dan juga batasan pada penelitian ini.
Implikasinya, baik perusahaan multinasional maupun distributor lokal perlu mendefinisikan peran masing-masing pemain untuk mendukung kemampuan dinamis strategi kolaborasi B2B atau bisnis to bisnis. Nah, sistem manajemen ramping membuat strategi yang jelas dan menyajikan untuk semua orang di organisasi untuk memastikan upaya para pemimpin membantu pekerjaan garis depan yang diperlukan untuk memenuhi strategi efektif. Nah, sebaiknya pemerintah di negara-negara berkembang itu melawan birokrasi dengan secara eksplisit melalui sistem e-governance mereka untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik. Sehingga perubahan cepat dalam kebijakan pemerintah, kemampuan mitra lokal, dan strategi pelanggan rumah sakit yang mencirikan lingkungan yang dinamis. Untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut, kolaborasi antara perusahaan multinasional dan distributor lokal seharusnya tidak hanya mengidentifikasi kondisi yang bergerak cepat seperti produk baru, kemudian kebijakan baru, dan juga persaingan yang berubah, tapi juga mengetahui di mana mencari tanda-tanda percepatan perubahan yang mungkin datang dari teknologi informasi. Kemudian untuk keterbatasan pada penelitian ini yakni adalah yang pertama, studi kasus yang mengkaji strategi kolaborasi B2B, business to business, dengan isu yang spesifik yakni berupa alat kesehatan di Indonesia. Sehingga studi lanjut di bidang lain itu diperlukan untuk mengkonfirmasi jenis strategi yang berubah dan meningkatkan generalisasinya. Kemudian penelitian ini juga dilakukan pada tahun 2012 hingga 2017, yang mana strategi yang populer pada saat itu adalah non-equity kontraktual. Sehingga lingkungan kelembagaan itu juga ikut berubah. Dan diharapkan studi lanjutnya itu juga mengidentifikasi dampak dari kebijakan pada tahun tersebut. Namun juga diperhatikan mengenai perusahaan multinasional yang terbatas jumlahnya, sehingga untuk mendapatkan hasil yang empiris dan mendalam, studi masa depan itu didorong untuk mengamati konteks global yang melibatkan lebih banyak lagi perusahaan multinasional. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini mengungkapkan beberapa jenis strategi di mana perusahaan multinasional ini melakukan penetrasi pasar alat kesehatan Indonesia dengan melakukan pembelian kontraktual, kemudian kolaborasi non-kontrak, kemudian kolaborasi non-ekuitas, dan aliansi ekuitas. Nah, hasilnya memperluas diskusi tentang bagaimana lingkungan kelembagaan menentukan pilihan aliansi strategis dalam literatur perdagangan global. Artikel ini juga memperluas penelitian berbasis intuisi dengan berfokus pada strategi kolaborasi antara perusahaan multinasional dengan perusahaan distributor lokal. Dengan mengadaptasi konteks lingkungan kelembagaan, strategi aliansi antar mitra korporat dan lokal telah berkembang. Hasil ini memperluas karya penelitian sebelumnya, yang mana mengkaji jenis-jenis strategi aliansi dan peran lingkungan kelembagaan pada pilihan strategi aliansi dan konsolidasi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.